Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai perilaku stakeholder relation management di Indomaret. Kelompok 1 ini kami terdiri dari Ali Fajar, saya Hanggara Yehumayana, dan Setiorini Dian Permata. Next. Stakeholder relation management yaitu perilaku dari sebuah perusahaan terhadap konsumen. Dalam berperilaku, sebuah perusahaan akan melakukan usaha yang maksimal untuk memuaskan customer dengan mengenal siapa saja stakeholder yang berada di sebuah perusahaan dan bagaimana cara berkomunikasi dengan cara yang tepat dengan stakeholder akan sangat membantu produk manager dalam mengembangkan produk. Bagian terakhir dari proses membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan komunitas adalah pengembangan dan implementasi komunikasi yang ditargetkan strategi. Strategi-strategi ini sangat penting untuk keterlibatan yang sukses dari pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memenuhi harapan mereka untuk kepentingan kegiatan. Di sini ada definisi perilaku stakeholder. Definisi sikap juga multidimensi, menunjukkan bahwa multidimensi dalam pendekatan mungkin diperlukan ketika kita berhadapan dengan pemangku kepentingan dan mempertahankan hubungan pemangku kepentingan. Elemen yang membentuk sikap ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada budaya. Budaya ini memiliki dua unsur, yaitu organisasi yang melakukan aktivitas dan dari organisasi pemangku kepentingan itu sendiri. Lalu ada identifikasi dengan aktivitas dan hasilnya. Hasilnya itu ada nilai-nilai pribadi dan identifikasi dengan tujuan atau kegiatan. Lalu dirasakan pentingnya kegiatan dan hasilnya. Lalu atribut pribadi itu ada kepribadian dan posisi dalam organisasi. Perilaku stakeholder relation management ini terlibat dipusatkan pada mengidentifikasi pendekatan berdasarkan pemangku kepentingan profil keterlibatan dan disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, identifikasi dan dikategorikan sebelumnya. Mengembangkan profil keterlibatan ini merupakan langkah terakhir dalam pengumpulan informasi tentang pemangku kepentingan masyarakat yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Profil keterikatan dikembangkan oleh menilai sikap aktual dari pemangku kepentingan yang dipilih, lalu menggambarkan sikap optimal atau target dari pemangku kepentingan ini diperlukan untuk keberhasilan sebuah kegiatan. Langkah-langkah dalam proses ini. Identifikasi tingkat dukungan pemangku kepentingan ini ada di 5 level. Dari dukungan aktif, berkomitmen dinilai sebagai 5, netral sebagai 3, dan yang secara aktif untuk menentangnya itu adalah nilainya adalah 1. Rating berdasarkan support itu ada terbagi menjadi 5. Yang paling positif itu adalah dukungan aktif. Diberikan angka 5, yaitu memberikan dukungan dan advokasi positif untuk kegiatan tersebut. Jadi itu yang nomor 5 itu seorang stakeholder ini itu sangat mendukung dengan kegiatan yang akan dilakukan. Atau sebuah promosi contohnya seperti yang kayak di Shopee 11.11 kemarin.
Mungkin banyak orang yang akan mendukung penuh dengan adanya gratis ongkir itu, makanya orang-orang ramai untuk membeli mumpung ada gratis ongkir itu. Lalu ada dukungan pasif. Dukungan pasif ini diberikan angka 4, mendukung tapi tidak mendukung secara aktif. Tidak mendukung secara aktif ini diartikannya itu tidak terlalu berkoar-koar atau apa ya istilahnya, nggak terlalu bersemangat seperti yang di nomor 5 itu, mendukung tapi nggak berisik gitu. Lalu ada tiga itu sebagai netral. Jadi misalkan kalau di Shopee itu kalau dia apa tuh namanya, kalau di 11 itu kalau ada promo ongkir ya udah, kalau enggak ya udah, ya di tengah-tengah aja gitu. Kalau oposisi pasif itu diberi angka 2 karena membuat pernyataan negatif tentang aktivitas, tetapi tidak melakukannya, apapun yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Jadi kalau menurut saya ini oposisi pasif ini membuat pernyataan negatif yang seperti contohnya kayak di Indomaret gitulah. Kalau di Indomaret itu kan nilai apa tuh? Misalnya kalau harga makanan atau cemilan-cemilan itu kan beda ya pasti di warung itu. Misalkan kalau kayak ini mah kayak harganya kayak kurang murah lah gitu dibandingkan warung-warung yang biasa gitu. Menurut saya begitu yang mengenai oposisi pasif. Lalu ada oposisi aktif. Kenapa diberikan nomor 1? Karena belak-belakan tentang penentangan terhadap aktivitas, bahkan mungkin bertindak untuk mempromosikan kegagalan atau mempengaruhi keberhasilan. Jadi yang nomor 1 ini bisa dibilang sangat sangat toksik atau negatif lah bagi pihak Indomaret ya menurut saya. Soalnya kalau di Indomaret itu kan kalau ada harga yang dinilai bagi mereka sangat mahal, pasti kan mereka akan menentang gitu. Tahu-tahu kan harganya mahal, padahal kan emang harga itu sudah dicantumkan dari sana. Dan di Indomaret itu kan tidak bisa tawar-menawar, beda dengan pasar tradisional. Next. Lalu menganalisis tingkat penerimaan setiap pemangku kepentingan saat ini untuk pesan kegiatan. Dari ingin menerima informasi langsung kontak pribadi didorong sebagai 5, melalui ambivalen sebagai 3, untuk benar-benar tidak tertarik dinilai sebagai 1. Kalau yang nomor 5 ini tinggi, bersemangat untuk menerima informasi. Jadi tuh yang kalau yang nomor 5 tuh ibaratnya tuh kayak orang kepo lah gitu. Kalau kepo dengan suatu kasus atau yang lagi viral gitu, mereka pasti akan mencari atau enggak mendengarkan informasi dari sesuatu yang viral itu. Terus yang kalau yang sedang itu akan setuju dengan informasinya yang baru saja disampaikan atau yang dia terima. Contohnya mah yang kayak ini promosi harga-harga gitu, harga-harga Indomaret gitu. Kadang kan ini ya apa tuh orang-orang pegawai-pegawai Indomaret kan suka ini apa tuh jalan keliling kampung terus akan menebarkan brosur-brosur ini harga-harganya. Harga produk-produknya gitu. Contoh kayak minyak biasanya kan 20 jadi kan 15 gitu. Itu mereka akan terima-terima aja. Terus kalau ambivalen ini mungkin setuju. Kenapa diberi angka 3? Karena mungkin setuju ini mungkin berarti katanya itu ragu. Nah, kenapa ragu? Karena ragu-ragu ini bisa dibilang setuju atau enggak setuju gitu. Jadi kayak dia tuh masih bimbang antara menerima atau enggak. Terus kalau tidak tertarik itu di nomor 2, tidak siap untuk menerima informasi. Sebenarnya dia tuh
Kalau menurut saya nomor 2 itu menerima informasi, tapi kayak kayak apa tuh namanya tuh istilahnya, kayak nggak mau gitu loh, kayak nggak mau itu, kayak nggak mau, intinya gitu loh, pokoknya dia nggak mau menerimanya gitu loh. Kalau yang sama sekali tidak tertarik, itu di nomor 1 dia berarti dengan tegas itu untuk menolak menerima informasi. Jadi dia misalkan kalau menerima sebuah informasi itu, atau mendengar sekilas informasi itu, dia pasti akan langsung menolak dari informasi yang baru saja diberikan. Nah, ini merupakan contoh-contohnya. Ini diambil dari 3 stakeholder-nya. Dari 3 stakeholder. Jadi ini masing-masing dari support sama penerimaan pesannya ini ada masing-masing nilainya. Ada. Untuk support ini diberi yang stakeholder pertama dikasih nilainya 3. Terus kalau received-nya itu diberi angkanya tuh cuma 2. Kalau yang stakeholder 2 ini untuk support itu dia di angkanya 2, berarti dia nggak terlalu mendukung. Tapi kalau penerimaan pesannya dia tuh akan setuju dengan atau menerima informasinya. Jadi dia di angka 4. Yang stakeholder 3 ini dia untuk supportnya dia tuh netral. Netral, tapi pada saat penerimaan pesannya ini dia sangat 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 antusias gitu, sangat kepo dengan informasi tersebut. Lanjut, berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alif Fajar. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi. Ini adalah keterlibatan. Identifikasi posisi keterlibatan yang optimal, tingkat dukungan dan penerimaan yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan kedua aktivitas tersebut, dan pemangku kepentingan. Jika pemangku kepentingan keduanya aktif, menentang dan tidak akan menerima pesan tentang aktivitas tersebut. Dia perlu memiliki pendekatan keterlibatan yang berbeda dari pemangku kepentingan yang sangat mendukung dan mendorong pribadi pengiriman pesan. Ini adalah contoh profil keterlibatan menunjukkan beberapa contoh penilaian profil keterlibatan. Stakeholder yang pertama itu dinilai ambivalent tentang kegiatan tersebut, tidak mendukung atau tidak mendukung, atau ketiga, dan tidak benar-benar tertarik untuk menerima informasi apapun tentang kegiatan, atau yang kedua, dan ini ditunjukkan oleh X, ditunjuk yang di kotak yang sesuai dalam matriks, namun tim telah memutuskan bahwa target sikap harus netral, atau yang ketiga, dan memutuskan bahwa dan ambivalen tentang informasi yang ketiga, ini ditunjukkan dengan lingkaran tebal. Dalam penilaian ini hanya ada celah kecil antara sikap pemangku kepentingan saat ini dan sikap yang telah disepakati tim sangat penting untuk keberhasilan kegiatan. Ini yang kedua, stakeholder kedua ini dinilai pasif, tidak mendukung, dan sedangkan tingkat peminat penerimaan informasi tentang kegiatan, atau yang keempat, keterlibatan profil harus secara aktif mendukung, atau poin yang kelima, dan bersemangat untuk menerima informasi kapan saja, yang kelima. Dan hal ini kesenjangan di antara profil keterlibatan saat ini dan profil optimal menunjukkan bahwa tingkat upaya yang tinggi akan diperlukan untuk mengembangkan strategi komunikasi untuk pemangku kepentingan ini, untuk mendorong dukungan dan tertarik pada informasi tentang kegiatan tersebut. Umumnya tingkat dukungan ini hanya dibutuhkan dari stakeholder untuk seperti sponsor, komitmen pengarah, atau anggota komite pengarah. Poin berikutnya, stakeholder ketiga pada gambar di atas dinilai tidak mendukung atau tidak mendukung, tetapi ingin menerima informasi kapan saja. Yang kelima,
tim telah menilai bahwa pemangku kepentingan ini harus pada tingkat penerima ambivalen, tidak mendukung, yaitu yang ketiga. Ini adalah situasi di mana profil saat ini sangat berbeda dari profil optimal dan akan membutuhkan penanganan yang hati-hati dari tim untuk menghindari pengasingan stakeholder. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya, Setiorini. Oke, jadi di sini kita menganalisa perilaku stakeholder yang ada di Indomaret. Jadi Indomaret ini adalah jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang banyak ditemukan di berbagai tempat dengan jumlah gerai yang sangat banyak. Mereka itu sangat memperhatikan faktor harga, lokasi tempat, kelengkapan produknya, lalu juga kualitas pelayanan, bahkan mereka juga melakukan berbagai promosi yang diberikan kepada konsumen mereka. Kayak mereka tuh setiap bulan ada promosi-promosi yang kayak misalnya minyak jadi harga 10.000 dapat 5, kayak gitu. Lalu hal tersebut itu jadi dilanjut. Jadi hal tersebut itu diberikan dalam rangka menjadikan para konsumennya terpuaskan dengan pelayanannya untuk menumbuhkan loyalitas pelanggannya. Lalu dilanjut, ini adalah analisis dari si stakeholder, si perilaku stakeholder. Oke, lanjut. Jadi hal itu, promosi itu diberikan kepada pelanggannya itu dalam rangka menjadikan para konsumennya terpuaskan dengan pelayanannya untuk menumbuhkan loyalitas pelanggannya. Biar pelanggannya itu balik lagi buat belanja di Indomaret. Lalu ini ada analisa dari stakeholder yang ada di Indomaret. Jadi yang pertama ini, dia current support-nya itu dia memberikan dukungan support yang aktif, tapi dia memberikan penerimaannya itu sedang. Jadi dia setuju menerima informasi, tapi nggak terlalu semangat banget gitu. Lalu untuk optimal support-nya ini dia memberikan dukungan yang pasif atau tidak kayak biasa aja gitu. Dia dukung tapi ya biasa aja dukung gitu. Terus untuk optimal receptiveness-nya dia itu sedang. Jadi dia itu setuju untuk menerima si informasi yang ada di Indomaret gitu. Jadi dia ini adalah karyawan Indomaret. Karyawan Indomaret ini tuh cukup menerima atau mendukung dengan apa yang diperintahkan oleh manajer atau kepala cabangnya yang ada peraturannya di sana gitu. Lalu yang kedua ini dia memberikan dukungan atau support yang pasif. Jadi dia ini mendukung tapi ya nggak mendukung secara aktif.
jadi biasa aja. Lalu dia penerimaannya itu sedang, jadi dia menerima dan setuju untuk menerima informasi atau kebijakan yang ada gitu. Lalu optimal supportnya itu dia netral, jadi nggak menentang atau mendukung, jadi ya netral aja, dia di tengah-tengah gitu. Lalu optimal receptiveness-nya dia itu ambivalen atau kayak bingung, dia kayak mau setuju atau enggak ya gitu. Jadi dia ini adalah kepala cabang Indomaret ini nggak terlalu tersetuju dengan kebijakan baru, tetapi akan tetap mendukung kebijakan yang baru saja dikeluarkan, seperti itu. Lalu yang ketiga ini, current support-nya itu dia oposisi pasif. Oposisi pasif ini membuat pernyataan negatif tentang aktivitas tetapi tidak melakukannya. Jadi dia tuh dia cuma ngomong doang, ngomong negatif, kayak misalnya, Indomaret yang di sana tuh panas deh AC-nya, kayak gitu-gitu kan. Terus penerimaannya itu dia sedang, kayak tapi dia tuh setuju untuk menerima informasi yang ada di Indomaret. Kayak ada promosi apa sih di sana yang lebih murah dari tempat lain gitu. Lalu optimal support-nya ini dia memberikan dukungan aktif. Jadi memberikan dukungan atau advokasi positif untuk kegiatan yang ada di Indomaret. Jadi misalnya ada promosi yang tadi tuh, dia tetap beli di sana walaupun dia memberikan dukungan yang pasif gitu. Terus yang keempat itu dia optimal receptiveness-nya itu ambivalen. Dia mungkin bisa setuju, bisa juga enggak gitu. Jadi pelanggan itu tidak mendukung secara aktif, tetapi mendukung secara positif. Lalu yang keempat ini, dia current support-nya itu netral. Jadi dia nggak menentang atau mendukung kebijakan yang ada di Indomaret. Lalu current receptiveness-nya dia juga bersemangat untuk menerima informasi. Lalu optimal support-nya dia ini memberikan dukungan aktif. Jadi dia ini memberikan dukungan atau advokasi positif untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi yang keempat ini ada optimal receptiveness-nya itu sedang. Dia itu akan setuju untuk menerima informasi dari Indomaret. Jadi dia ini adalah distributor Indomaret yang akan membawakan barang yang diperlukan dari pabrik cabang yang ada di Indomaret seluruh Indonesia gitu. Lalu yang kelima ini dia memberikan rating support-nya itu netral. Jadi dia itu nggak menentang atau mendukung. Lalu penerimaannya dia itu bersemangat dalam menerima informasi. Dia ini, yang kelima ini oposisi aktif. Dia itu belak-belakan tentang penentangan terhadap aktivitas dan bahkan mungkin bertindak untuk mempromosikan kegagalan atau mempengaruhi keberhasilan gitu. Jadi dia tuh belak-belakan aja, bilang misalnya, ini di Indomaret sana tuh harganya mahal-mahal semua deh, beda banget sama Indomaret yang lain gitu misalnya. Terus penerimaannya itu dia nggak tertarik sama sekali sama apa yang ada di Indomaret gitu. Mungkin dia lebih suka untuk belanja di warung kali ya, gitu kan. Terus abis itu ada optimal support. Dia optimal supportnya itu oposisi pasif. Oposisi pasif ini dia itu membuat pernyataan negatif tentang aktivitas, tapi tidak melakukannya. Jadi dia cuma ngedumel aja di belakang, tapi nggak melakukan apa yang dia dumelin itu gitu. Lalu ada optimal receptiveness-nya itu dia nggak tertarik atau dengan tegas menolak informasi atau menerima informasi yang ada di Indomaret ini. Jadi dia ini adalah karyawan yang tidak menyukai aturan target per hari yang terlalu banyak dan menurutnya tidak masuk akal. Seperti itu. Jadi dari analisis stakeholder di Indomaret ini, dari tabel di atas ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dari pelanggan, pegawai, distributor, dan kepala cabang yang terlibat sebagai stakeholder di Indomaret ini. Ada yang sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan Indomaret, dan ada juga nih yang menolak atau menentang kebijakan yang baru, dan juga ada yang tidak peduli dengan ada atau tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Indomaret tersebut. Jadi kesimpulan dan saran dari kami
kesimpulan ini, perilaku stakeholder ini tuh bermacam-macam, tergantung dari budaya, nilai-nilai pribadi, dan tujuan atau kegiatannya dari posisi yang ada di dalam organisasi. Perilaku stakeholder yang berhubungan dengan Indomaret itu bisa berperilaku aktif untuk memberikan dukungan, bisa pasif tapi tidak mendukung secara aktif. Dia juga bisa netral dan tidak mendukung siapa dan apa yang ada di Indomaret atau kebijakannya. Lalu dia juga ada yang membuat pernyataan negatif tetapi tidak melakukan hal yang ia tentang. Dia nggak melakukan apa yang dia omongin ke orang lain gitu. Lalu ada juga yang menentang sesuatu hal dengan tegas. Jadi dia benar-benar menentang apa yang dikeluarkan oleh Indomaret gitu, kebijakan-kebijakan pekerjaannya mungkin ya. Jadi stakeholder ini akan berperilaku sesuai dengan yang mereka mau gitu. Lalu saran dari kami, Indomaret ini harus lebih memperhatikan perilaku stakeholdernya baik dari pembeli maupun pegawainya. Karena kedua itu menurut kelompok kami sangat penting bagi Indomaret sendiri. Sekian dari kelompok kami tentang perilaku stakeholder manajemen ini. Terima kasih.